kita akan melangkah lebih jauh, masuk ke prinsip berikutnya yang sangat fundamental dari Dale Carnegie, bangkitkan keinginan yang kuat dalam diri orang lain. Sekilas, kalimat ini mungkin terdengar manipulatif, seolah-olah kita sedang mencoba mengendalikan orang lain. Tapi, mari kita lihat lebih dalam. Ini bukan tentang trik psikologis atau paksaan. Ini adalah tentang empati yang mendalam tentang kemampuan kita untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh seseorang, apa yang menggerakkan hatinya, dan bagaimana kita bisa menyelaraskan tujuan kita dengan keinginan mereka. Ini adalah seni untuk membuat orang lain merasa ingin melakukan sesuatu, bukan karena kita menyuruhnya, tapi karena mereka melihat ada manfaat bagi diri mereka sendiri. Siap untuk belajar bagaimana cara berkomunikasi yang lebih efektif. Mari kita mulai. Dasar dari semua pengaruh, menurut Dale Carnegie, sebenarnya sangat sederhana. Beliau berkata, satu-satunya cara di dunia ini untuk membuat seseorang melakukan sesuatu adalah dengan membuat orang itu menginginkannya sendiri. Coba kita renungkan sejenak, kalimat ini mengandung kebenaran yang sangat mendalam. Kita tidak bisa memaksa perubahan dari luar. Kita hanya bisa membangkitkan keinginan dari dalam. Kita bisa menodongkan senjata ke dada seseorang dan memaksanya menyerahkan jam tangannya. Tapi itu adalah paksaan, bukan kemauan. Kita bisa mengancam seorang anak untuk melakukan PR-nya. Tapi itu hanya akan menciptakan kepatuhan sesaat yang penuh kebencian, bukan kecintaan pada belajar. Kebanyakan dari kita gagal mempengaruhi orang lain karena kita terlalu terjebak dalam perspektif kita sendiri. Kita terlalu fokus pada apa yang kita mau, bukan pada apa yang orang lain butuhkan atau inginkan. Kita sering berkata, "Dengar, aku ingin kamu melakukan ini untukku," atau "aku ingin kamu mengerti perasaanku." Tapi seberapa sering kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu harapkan dari situasi ini? Atau apa yang bisa membuat hal ini menarik bagimu? Kesalahan fundamental ini terjadi di mana-mana, dari ruang rapat di kantor hingga meja makan di rumah. Kita menyajikan ide kita, keinginan kita, dan berharap orang lain akan langsung setuju. Padahal, kita melewatkan langkah yang paling krusial, memahami sudut pandang mereka terlebih dahulu. Jadi, prinsipnya sederhana namun sangat kuat. Carnegie merangkumnya dengan indah. Bicaralah tentang apa yang orang lain inginkan, dan tunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Ini adalah kunci emas untuk membuka pintu hati dan pikiran siapapun. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan seorang sales yang mencoba menjual sebuah perangkat lunak canggih. Jika ia terus-menerus berbicara tentang fitur-fitur teknisnya, produk ini punya algoritma machine learning terbaru, atau ini dibangun dengan arsitektur microservice, kemungkinan besar calon pelanggannya akan merasa bosan atau bingung. Mengapa? Karena si sales berbicara dari sudut pandangnya, tentang apa yang menurutnya hebat dari produk itu. Sementara itu, di kepala pelanggan, pertanyaan yang sebenarnya muncul adalah, apa manfaatnya buatku? Apakah ini bisa menghemat waktuku? Apakah ini bisa mengurangi stres pekerjaanku? Apakah ini bisa membuat hidupku lebih mudah? Seorang sales yang hebat akan mengubah narasinya. Alih-alih bicara fitur, ia bicara manfaat. Ia akan berkata, dengan perangkat lunak ini, Anda bisa menyelesaikan laporan bulanan Anda hanya dalam 10 menit, bukan 2 jam seperti biasanya. Bayangkan berapa banyak waktu luang yang bisa Anda dapatkan. Tiba-tiba, percakapan itu menjadi relevan, pelanggan mulai melihat bagaimana produk itu memenuhi kebutuhannya. Hal yang sama berlaku dalam hubungan personal. Ketika Anda ingin pasangan atau anak Anda mengubah sebuah kebiasaan, jangan mulai dengan tuntutan atau kritik. Mulailah dengan memahami apa yang mereka pedulikan. Mungkin mereka peduli dengan kesehatan, waktu luang, atau keharmonisan. Hubungkan perubahan yang Anda inginkan dengan sesuatu yang berharga bagi mereka. Itulah cara membangkitkan keinginan, bukan perlawanan. Ada sebuah kisah sederhana yang sering diceritakan oleh Dale Carnegie, dan saya rasa ini merangkum seluruh ide ini dengan sempurna. Beliau berkata, "Saya pribadi sangat suka stroberi dan krim. Itu adalah hidangan penutup favorit saya, tapi saat saya pergi memancing, anehnya, saya tidak memasang stroberi dan krim di kail pancing saya. Sebaliknya, saya memakai cacing. Kenapa?" Carnegie melanjutkan, "Karena saya tidak sedang berusaha memancing berdasarkan apa yang saya sukai. Saya berusaha menarik perhatian ikan. Dan ikan, kebetulan, lebih menyukai cacing."
Kisah ini mungkin terdengar lucu dan sepele, tapi maknanya sangat dalam. Jika kita ingin memancing atau menarik perhatian seseorang, baik itu dalam negosiasi bisnis, dalam mendidik anak, atau dalam membangun hubungan, kita harus menyajikan umpan yang mereka sukai, bukan yang kita sukai. Kita harus berbicara dalam bahasa keinginan mereka, bukan bahasa keinginan kita. Inilah inti dari pengaruh yang elegan dan etis. Ini bukan tentang memaksakan agenda kita, tetapi tentang menyentuh kebutuhan, harapan, dan aspirasi mereka. Ketika kita melupakan kesukaan kita akan stroberi dan krim dan mulai berpikir tentang cacing apa yang diinginkan oleh orang lain, saat itulah kita mulai benar-benar terhubung dan mampu mempengaruhi secara positif. Terlalu sering, kita menyodorkan ide-ide kita yang brilian, sama seperti menyodorkan stroberi ke ikan. Lalu kita heran mengapa mereka tidak tertarik. Padahal, kita hanya perlu mengubah umpannya. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Dale Carnegie memberikan 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Langkah pertama, cari tahu apa yang sebenarnya orang lain inginkan. Ini lebih dari sekadar bertanya. Ini tentang menjadi seorang detektif empati. Dengarkan dengan saksama, bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang tidak mereka katakan. Amati bahasa tubuh mereka. Perhatikan apa yang membuat mata mereka berbinar, dan coba fahami apa yang benar-benar mereka cari di balik kata-kata mereka. Terkadang, apa yang orang katakan hanyalah puncak gunung es. Keinginan yang sesungguhnya, kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, atau kebebasan seringkali tersembunyi di bawah permukaan. Langkah kedua, setelah Anda memahami keinginan mereka, tunjukkan bagaimana tujuan Anda juga dapat membantu mereka mencapai keinginan tersebut. Ini adalah tentang menemukan titik temu, misalnya, di tempat kerja, Anda butuh bantuan rekan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Daripada berkata, tolong bantu aku sedang sibuk, coba ubah pendekatannya. Anda bisa berkata, aku tahu kamu sangat tertarik untuk belajar lebih banyak tentang manajemen proyek. Kalau kita kerjakan ini bersama, kamu bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola timeline. Dan proyek ini juga bisa selesai lebih cepat untuk kita berdua. Lihat bedanya, Anda tidak hanya meminta, tapi Anda menawarkan sesuatu yang berharga bagi mereka. Langkah ketiga, bangun hubungan atas dasar manfaat bersama. Pengaruh yang hanya bertahan sesaat biasanya lahir dari paksaan atau bujukan kosong. Tetapi, pengaruh yang langgeng dan positif lahir dari rasa saling menghargai dan saling menguntungkan. Ketika orang merasa bahwa bekerja sama dengan Anda membawa kebaikan bagi mereka, mereka tidak akan merasa sedang membantu Anda, melainkan merasa sedang berinvestasi pada kesuksesan bersama. Ini menciptakan fondasi kepercayaan yang kuat, di mana kolaborasi menjadi sesuatu yang alami dan diinginkan, bukan kewajiban. Mari kita melakukan sedikit refleksi diri. Seberapa sering kita terjebak dalam pola pikir untuk meyakinkan orang lain agar setuju dengan kita? Kita mempersiapkan argumen, data, dan logika, lalu kita menyajikannya dengan harapan mereka akan tunduk pada kehebatan ide kita. Padahal, menurut Carnegie, pendekatan yang jauh lebih efektif adalah menemukan titik temu antara keinginan mereka dan tujuan kita. Ini bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menang bersama. Coba kita ubah sedikit cara berpikir kita. Daripada bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya agar mereka setuju denganku? Cobalah bertanya, bagaimana caranya agar proposal ini terasa seperti ide yang menguntungkan bagi mereka juga? Atau bagaimana kita berdua bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari situasi ini? Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini bisa mengubah seluruh dinamika interaksi. Empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan, adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi. Tetapi, pengertian yang tulus, pemahaman mendalam tentang apa yang mereka inginkan, itulah yang membuat orang merasa nyaman dan ingin melangkah masuk melewati pintu itu bersama kita. Pada akhirnya, orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli pada kepentingan mereka. Jadi, mari kita rangkum prinsip kunci dari fase keempat ini. Pertama, ingatlah bahwa orang hanya akan melakukan sesuatu jika mereka merasa ada keuntungan bagi diri mereka. Ini adalah sifat dasar manusia. Kedua, bicaralah selalu dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang ego Anda.
Tempatkan diri Anda di posisi mereka sebelum Anda meminta mereka menempatkan diri di posisi Anda. Ketiga, jangan hanya menjual sebuah ide. Bantulah orang lain merasa bahwa ide itu juga milik mereka. Gunakan kata kita lebih sering daripada kata aku. Keempat, temukan keinginan tersembunyi mereka dan hubungkan itu dengan tujuan Anda. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa saat seseorang merasa benar-benar didengarkan dan dipahami, pertahanannya akan menurun, dan ia akan jauh lebih terbuka untuk mempertimbangkan perubahan atau ide baru. Pada akhirnya, seni mempengaruhi orang lain bukanlah soal membuat mereka menuruti perintah kita. Itu bukan tentang kekuasaan atau kontrol. Ini adalah tentang menciptakan sebuah perjalanan bersama, tentang membuat mereka ingin melangkah ke arah yang sama dengan kita karena mereka melihat ada tujuan indah yang menanti di depan, baik untuk kita maupun untuk mereka. Ketika kita berhenti terobsesi berbicara tentang aku, keinginanku, ideku, dan mulai tulus bertanya, apa yang kamu harapkan, apa yang penting bagimu, saat itulah sebuah komunikasi biasa berubah menjadi koneksi yang luar biasa. Saat itulah pengaruh sejati lahir.